Healthy Lifestyle. Program ini merupakan kerjasama antara UB TV dan Rumah Sakit Universitas Brawijaya, di mana kita akan membahas isu-isu tentang kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai penyakit jantung dan juga diabetes, yang mana kita sama-sama tahu banyak sekali masyarakat Indonesia yang rasanya memiliki riwayat penyakit tersebut. Kira-kira apa sih penyebabnya? Langsung aja kita berbincang bersama dengan Dr. Aditya Satrianugraha, spesialis penyakit dalam MBiomed. Halo dokter. Halo, gimana dok? Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Nisa. Sehat Alhamdulillah. Dan saya juga excited mau ngobrolin tentang penyakit jantung dan diabetes. Nah, kalau umumnya kan orang-orang ngertinya penyakit jantungan, terus diabetes. Itu sebenarnya penyakitnya ada korelasinya atau seperti apa sih, Dok? Oke, jadi pertama kita bahas dulu tentang sakit jantungnya dulu ya. Boleh. Jadi sakit jantung itu sebenarnya seperti kita tahu tubuh kita tuh punya pompa ya, pompa. Pompa itu adalah pompa yang diberikan oleh Allah, yang setiap hari tidak berhenti bekerja, tidak digaji, tidak bisa cuti, nggak dapat THR. Waduh. Alhamdulillah. Ya, dari Allah itu, Masya Allah, kita diberikan jantung yang tidak pernah istirahat. Istirahatnya cuma kalau kita meninggal. Ya. Karena itulah kita harus menjaga supaya jantung ini tidak sakit. Ya, kesehatan jantung inilah yang perlu kita perhatikan, Mbak Nisa. Jadi sakit jantung itu apa sebenarnya? Ya, jadi kalau orang biasanya tahu sakit jantung itu kayak dadanya sakit atau mungkin nyeri di sebelah tengah atau mungkin kiri kanan. Ya, itu mungkin benar dan juga mungkin bisa salah. Jadi banyak sekali yang perlu kita perhatikan. Tidak semua nyeri dada itu berasal dari jantung. Nah, jadi sakit yang dari jantung itu biasanya tubuh kita tuh memiliki sinyal. Dari Allah itu memberikan kita sinyal. Yang pertama, kalau nyerinya itu di dada sebelah tengah, kemudian dia rasanya seperti dihimpit atau ditindih. Biasanya kalau pasien-pasien saya itu bilangnya kayak didudui gajah atau mungkin didudui sesuatu yang berat. Nah, seperti itu sudah jadi tanda-tanda. Ditambah lagi mungkin menjalar ke lengan sebelah kiri atau mungkin menjalar ke lengan ke rahang, mohon maaf ya. Itu adalah beberapa tanda dari penyakit di dada yang disebabkan oleh jantung. Karena kalau di sakit dada doang itu kan tidak selamanya itu dari jantung, bisa jadi ada yang dari kulit juga, dari ototnya, kemudian dari esofagus, mungkin GERD pernah dengar ya? Biasanya milenial Gen Z ini paling sering tahu kok kecemasan ada GERD. Nah, itu juga salah satu alarmnya juga di dada. Seperti itu. Kemudian sakit jantung ini sendiri disebabkan oleh banyak hal ya, terutama dari pola hidup kita. Tapi kalau saya bisa rangkum sementara, kalau sakit jantung itu bisa dari kekuatan pompanya itu sendiri, atau mungkin suplai makanannya ya dari jantungnya, yaitu pembuluh darah koroner. Kalau Mbak Lisa pernah tahu dan para penonton pernah dengar jantung koroner, itu berarti ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Itu seringkali disebut serangan jantung, nah seperti itu. Kemudian ada lagi dari pompanya sudah, kemudian dari pembuluh darahnya juga sudah. Nah, kemudian dari yang paling sering juga dari katupnya. Nah, jadi Allah tuh menciptakan jantung kita ada 4 ruangan, ya ada serambi, ada biliknya. Itu mungkin kalau masih ingat ya jurusan biologi IPA. Nah, itu kalau ada gangguan ya itu bisa menyebabkan gangguan dari pompanya itu sendiri. Jadi variasi juga ya dok ya. Setiap orang pasti mungkin punya penyakit yang berbeda-beda juga penyebabnya. Tapi yang bisa punya penyakit jantung itu siapa sih dok? Apakah memang hanya orang-orang berusia lanjut atau jangan-jangan anak muda nih kayak teman-teman yang lagi nonton bisa juga nih? Bisa sekali. Jadi penyakit jantung itu tergantung dari penyebabnya. Selama manusia itu punya jantung, maka berpotensi juga sakit jantung. Ada juga yang mungkin waktu kecil, mungkin sama Allah diberikan ujian, punya penyakit jantung bawaan namanya, itu juga bisa. Jadi dari struktur jantungnya, pompanya kurang kuat, atau mungkin katupnya ada masalah, sekat-sekatnya bocor, nah itu seperti ini juga bisa. Kemudian kalau usia kita ya, seusia kita ini pun juga bisa. Kan masih 30-an ya. Jadi malu. Jadi usia muda pun juga jangan sombong bahwa memang prevalensi sakit-sakit jantung itu rata-rata usia ya 50-60 ke atas ya. Tapi itu sekitar ilmu yang lama. Waktu saya kuliah, waktu saya masih
masih sekolah dulu seperti itu. Tapi ketika saya praktek, faktanya bahwa sakit jantung itu makin kesini semakin muda usianya. Jadi ya harus kita waspadai. Seperti itu. Oke, penyebabnya apa sih dok? Kok malah tambah muda gitu? Pertanyaan bagus. Jadi hampir semua penyakit jantung yang bukan penyakit jantung bawaan itu karena kesalahan kita sendiri. Wah, biasanya. Ya, jadi pola hidup lah yang paling sering disebabkan, terutama lifestyle kita ya. Biasanya kita zaman-zaman now ini kan semuanya serba instan ya. Mau makan tinggal buka HP. Udah pengen niat jalan, di depan sudah ada mungkin bakso lewat atau mungkin nasi goreng atau apa. Kemudian rokok. Itu juga bisa ya, kolesterol, makan makanan dengan yang kadar lemaknya tinggi itu juga, jeroan. Nah, itu semuanya berkontribusi untuk meningkatkan risiko terjadinya sakit jantung. Tapi apakah semua yang makan itu langsung sakit jantung kan ya nggak mesti. Ya, karena itu salah satu faktornya aja. Karena kita manusia punya mekanisme adaptasi yang sangat luar biasa, bahwa kalau kita memang makannya nyun sewu agak kotor, tapi kalau lifestyle kita bagus, misalnya rajin olahraga, kemudian mungkin angkat beban, gym, lari, itu ya mungkin bisa mengimbangi resiko buruknya itu. Tapi juga jangan sombong juga, ya, karena masih muda. Terus ibaratnya seperti mobil ya, kalau misalnya kita mobilnya bagus, tapi dikasih bensin oplosan, nyenggol-nyenggol dikit. Ya tetap aja lama-lama kan akan rusak juga. Ya, gitu. Oke. Jadi lebih baik sedari muda kita udah sadar diri ya dok ya. Sadar. Mungkin sekarang sehat-sehat, berapa tahun kemudian, loh kok tiba-tiba penyakit jantung apa segala macam. Terus kalau misalnya ada penyakit bawaan kayak darah tinggi misalnya dari orang tua gitu, menurunkah terus sampai kita bisa jantungan atau enggak sih? Ini penyakit yang ibaratnya menurun atau enggak sebenarnya dok? Jadi secara penelitian memang ada beberapa faktor genetik ya mbak ya, yang diturunkan oleh orang tua pada anak, sehingga si anak ini mungkin kekuatan jantungnya atau mungkin struktur pembuluh darahnya, kemudian katup-katupnya itu ada masalah, itu bisa terjadi. Tapi itu juga tidak terlalu penting kalau misalnya faktor lifestyle-nya itu bagus. Penting ketika sudah dilakukan screening, oh struktur otot jantungnya bagus, pembuluh darahnya bagus, tapi kok dia ternyata kedepannya sakit jantung, terus nyalahno, oh ibuku dulu sakit jantung, bapakku iya kok. Nah ya jangan juga ya, karena seperti yang kita tahu, kita tuh punya free will ya, kita tuh punya kebebasan untuk memilih. Sama Allah kan juga diberikan takdir dan juga kebebasan memilih. Anda bisa milih jalan yang kanan, jalan yang kiri, jalan yang sehat, atau mungkin jalan yang ke surga atau ke neraka, itu kan kita yang milih. Jadi nanti kalau udah ke neraka ya jangan nyalahkan Tuhan gitu ya. Ibarat saya seperti itu. Atau kalau udah sakit ya jangan nyalain mungkin, oh genetikku ini kayak gini ya ora ngono pisan gitu ya. Malangnya metu. Iya, oke. Jadi gitu. Sekarang tinggal teman-teman maunya hidupnya yang seperti apa, dia dimulai dari sekarang dimulai ya. Dari sekarang, betul sekali. Nah, terus kalau korelasinya dengan diabetes itu dok, nah itu kayak gimana tuh? Kita bahas dulu diabetes itu apa. Ya, seperti kita memahami secara lebih holistik ya. Jadi diabetes itu adalah suatu penyakit metabolik di mana kadar gula darah kita itu berlebihan di dalam tubuh kita. Ya, gula itu yang anggap aja sesuatu yang manis-manis itu ya mbak ya. Dari situ kalau kita makan terlalu banyak atau mungkin dari karbohidrat yang sederhana ya, misalnya banyak makan nasi, kemudian banyak roti, tapi tidak dibarengi dengan gaya hidup. Saya balik lagi ya ke gaya hidup tadi. Jadi gulanya itu bersirkulasi atau muter-muter di seluruh pembuluh darah kita terlalu lama dan terlalu banyak. Efeknya apa? Kan bagus dok, gulanya banyak, sumber energi banyak, kan mungkinnya seperti itu ya. Tapi tidak seperti itu. Bahwa yang perlu kita tahu, gula itu ketika dimasukkan ke dalam tubuh, diproses, maka akan menjadi sebuah energi. Ya. Gula itu ketika tadi saya bilang bersirkulasi atau berputar-putar dalam tubuh, maka akan dideteksi oleh pankreas kita. Pankreas itu nanti mengeluarkan hormon namanya insulin. Nah, insulin ini akan membuat istilahnya kayak tukang parkirnya itu ya, mengarahkan gula itu masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Anda masuk ke otot rangka, Anda masuk ke otot ini, Anda masuk ke otot sana, Anda ke otak nih. Nah, 60%
gula kita itu yang mengkonsumsi adalah otak. Jadi kalau kita misalnya saya geliyeng gitu mungkin karena itu kurang gula. Kebanyakan. Oh, malah kurang gula. Iya. Jadi sumber bahan bakar utamanya untuk otak itu gula. Dan kita kembali lagi ke insulin ya. Nanti kalau misalnya insulin itu udah bekerja dengan bagus, lama, bagus, kemudian dari kitanya diinput terus gulanya, terlalu banyak gulanya, lama-lama insulinnya kan capek ya. Kok akeh men si bosku iki ngasih gula. Nah, lama-lama insulin pankreasnya pun juga capek, loh kok gulanya masuk terus. Pankreasnya capek, insulinnya juga mogok. Nah, ini yang namanya resistensi insulin. Nah, ini terjadi. Nah, lama-lama gulanya kan nggak bisa masuk tuh ke dalam sel. Dia akan numpuk di jaringan lemak, menjadi lemak di perut, di paha, di pantat, kemudian dia merasa tersindir. Waduh. Seperti itu. Oke. Jadi apa yang membuat bahaya gula darah terlalu banyak ini ya mungkin pertanyaan selanjutnya seperti itu. Ya gula yang terlalu banyak yang tidak bisa dipakai oleh tubuh, dia akan membuat aliran darah di pipa itu menjadi lebih kental. Bisa pemirsa bayangkan nanti, teman-teman bayangkan seperti pipa rumah itu ya, selang pipa di rumah yang biasanya untuk nyiram tanaman, kalau di dalamnya itu airnya itu keruh, kan pasti alirannya juga nggak lancar. Nah, airnya keruh, kemudian dia pasti akan menempel lumpur-lumpur itu di sekitar pembuluh darah. Nah, itu bisa menimbulkan plak namanya. Gula-gula itu nanti akan membuat pembuluh darah semakin cepat terluka, kemudian mekanisme tubuh akan memanggil yang namanya sistem pembekuan darah itu. Ditambah lagi tadi mungkin yang makan banyak berlemak itu ya, akhirnya bikin kerak-kerak lah istilahnya, kerak-kerak di pembuluh darah. Itu ya, itu dia bisa meningkatkan risiko terjadinya sakit jantung seperti tadi. Jadi ada nyambungnya ke situ. Jadi gula itu melukai di pembuluh darahnya, di selangnya. Otomatis pompa utamanya tadi harus bekerja lebih ekstra untuk meningkatkan aliran darahnya menuju ke sel-sel kita yang di seluruh tubuh ini ya, bisa di ginjal, kemudian di mata, kemudian di otak dan seluruhnya itu ya. Kalau misalnya nanti kerak-keraknya itu terbentuknya di pembuluh darah di tangan mungkin ya mungkin nggak terlalu terasa ya. Tapi kalau numpuknya pembuluh darah di mata, bisa buta. Kalau pembuluh darah di ginjal, bisa jadi gagal ginjal. Kalau pembuluh darah yang kena di otak, bisa stroke. Nah, jadi gula, kemudian diabetes, menyebabkan kelainan pembuluh darah, menyebabkan gagal jantung, ginjal, otak, dan semuanya itu jadi satu. Jadi muaranya sebenarnya di gulanya ini. Lifestyle kita yang utama. Seperti itu. Oke, berarti orang yang kena diabetes sudah pasti jantung gitu dok? Atau seperti apa sebenarnya? Jadi tidak selalu. Karena kita di kedokteran itu bilangnya faktor risiko. Ya, jadi orang-orang yang dengan kondisi A, dia berisiko lebih mudah terkena penyakit B. Tapi apakah yang kena A itu pasti B, itu belum tentu. Sama seperti kalau misalnya analoginya orang yang bandel itu saya ibaratnya kayak perokok misalnya. Mbahku mbiyen ngerokok tapi kok ya gak mati-mati sampai umur 90, 100 tahun gitu ya. Nah itu tapi juga harus dilihat juga lah mbahnya faktor hidupnya kayak gimana. Dulu kalau mau mandi aja kan dia harus jalan berapa ratus meter, mompa, kemudian belum ada GoFood, Gojek, gak ada. Nanti disensor gak ya? Nggak sponsor ya. Pipip gitu nih. Nggak ada fast food, ya itu bisa jadi. Nah kalau misalnya kita ngerokok di era sekarang, dengan semua yang serba instan itu ya tambah. Nggak mungkin lah mendekati mbah-mbah kita dulu seperti itu. Jadi walaupun merokok, tapi juga kalau bisa jangan rokok gitu loh. Karena rokoknya itu sendiri pun juga bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah, kemudian kerusakan pembuluh darah kan nggak pandang bulu ya, bisa jadi pembuluh darah dimanapun. Kalau misalnya udah kena di ginjal, kemudian di jantung tadi kan yang saya ceritakan, itu ya bahaya. Kalau rokok sih paling sering mungkin dari mungkin dokter sebelumnya juga pernah menjelaskan ya. Kita bisa lihat tayangan sebelumnya ya mungkin kalau ada itu bahaya rokok bisa terhadap paru-paru itu seperti apa.
Tapi anak zaman sekarang tuh punya jawaban, kan kita pakai rokok elektrik Iya, gitu, lebih itu sehat. luar Itu benar biasa. nggak sih, Dok? Kalau untuk penelitian yang sejauh ini kan rokok elektrik yang saya tahu masih era-era berapa tahun belakangan ya, belum puluhan tahun pun juga belum. Jadi penelitiannya masih terbatas. Tapi yang saya baca justru sekarang ini muncul penelitian-penelitian baru yang membuktikan bahwa resiko rokok elektrik itu juga nggak kalah berbahayanya dengan rokok yang tradisional itu. Jadi penelitiannya bisa lebih banyak dibaca lagi ya, itu sudah banyak sekali. Tapi namanya bebal ya sudah. Bagaimana mau? Tapi saya pesankan untuk teman-teman sekalian ya kalau bisa jangan sampai sakit baru bertobat ya. Kalau bisa ya pelajaran-pelajaran orang-orang yang sudah sakit, kemudian pendahulu-pendahulu kita yang salah-salah itu jangan diambil. Ya, yang bagus-bagusnya diambil, mungkin semangat hidupnya diambil, konsistensinya, kemudian kegigihannya. Ya kalau misalnya merokok ya sudah nggak usah diikuti. Seperti itu ya. Tuh. Mungkin orang tua kita misalnya bapak ibu ada yang merokok atau kakek yang ngerokok ya sudah ditiru aja hal-hal yang baik dari mereka, mungkin pola hidupnya, kemudian cara berpikirnya yang positif, kemudian nggak gampang stres, itu yang ditiru. Jangan mbahku. Nah ini kalau ada teman-teman yang masih muda pengen tanya ke dokter, Dok, ada nggak tips and trick untuk hidup sehat ala-ala generasi Z dan Alpha ini? Pola hidupnya seperti apa? Mulai dari makannya, olahraganya, aktivitasnya itu harusnya seperti apa sih, Dok? Baik, untuk olahraga dan makan sebenarnya kita sesuaikan dengan usia dan penyakit yang dimiliki. Ya, tadi saya bilang ada orang yang mungkin punya penyakit jantung bawaan lahir ya itu nggak bisa memilih, ya pasti punya cara diet dan olahraga yang berbeda dengan yang pada umumnya. Namun secara umum yang kita bahas di sini adalah pesan saya banyak bergerak. Jangan jadi generasi yang mager. Ya dikit-dikit minta apa online food atau apa ya kalau bisa jalan. Ya paling mudah sekali itu jalan kaki. Misalnya ke kampus, misalnya dari kos-kosan di mana nih? Belakang ini ya Watugong misalnya, nggak usah naik motor, jalan aja. Ya selain hemat energi, hemat bensin, bisa juga untuk membakar kalori, akhirnya otot terbentuk, insulinnya nggak mager tadi ya, gula yang kita makan bisa terpakai dengan optimal seperti itu. Yang pertama jalan kaki, yang kedua kalau bisa angkat beban ya angkat beban. Apakah harus nge-gym? Ya tidak selalu. Nggak selalu. Kalau cara saya itu biasanya kalau nggak sempat ya untuk yang muslim bisa misalnya habis sholat dibiasakan plank atau push up ya mungkin 5 kali push up, planknya cuma berapa detik, 30 detik, 60 detik sudah cukup. Itu kan angkat beban juga ya, mengangkat beban diri sendiri ya. Bisa atau mungkin squat mungkin atau wall sit biasanya kalau mungkin nggak tahu nanti ada fotonya ya, bullshit. Seperti itu. Kemudian ya sesempatnya aja. Pokoknya banyakin bergerak. Kalau saya lihat sih, kalau saya dulu ya mungkin waktu masih mahasiswa masih banyak gerak, masih banyak ngejar-ngejar dosen pembimbing, masih sama seperti itu sekarang. Sama lah dong. Kemudian nyari sampel penelitian atau mungkin pindah dari ruang kelas satu ke kelas yang lain ya, insya Allah masih terjaga lah aktivitas geraknya. Kemudian naik lift ya kalau bisa dikurangi ya, selain hemat listrik untuk kampusnya bisa bermanfaat untuk jantung Anda dan otot Anda. Menarik banget nih ya. Yang tadi tuh yang menarik tuh plank sama push up bisa di kos kan, Dok ya. Nggak perlu pusing-pusing di kamar kos yang kecil cukup tuh muat. Sangat bisa. Makanan? Atau mungkin bawa beli barbel 1, 2 barbel apa itu ya namanya itu ya. Iya barbel. Itu ya yang berapa kilo, 3 kilo, 5 kilo, beli 2 gitu sudah cukup. Mungkin ya kalau misalnya variasi bisa tonton di YouTube sebelah mungkin pasti banyak kok. Kalau makanannya, Dok, apa nih yang harus dihindari? Ya, makanannya kalau misalnya orang diabetes pasti mungkin takut makan gula gitu ya. Tapi tidak selalu, karena kita perlu melakukan pengukuran ya nanti ya. Kalau misalnya sudah kena diabetes pasti kita mungkin bisa konsultasi dokter atau ahli gizi untuk melakukan pengukuran karbohidrat yang perlu dikonsumsi, karena karbohidrat nanti akan dikonversi atau diubah menjadi gula.
Itu. Nah, untuk masyarakat umum yang belum diabetes, saran saya makanlah yang secukupnya. Seperti itu ya, jangan terlalu berlebihan. Kalau misalnya sudah kenyang, cukup. Bahkan Nabi kan mengajarkan ya, kalau misalnya makanlah apa itu Mbak? Apa saya? Berhentilah sebelum kenyang. Iya, berhentilah makanlah sebelum kenyang itu ya. Maksud saya mungkin sederhananya kalau sudah mau kenyang itu stop aja. Jangan sampai berlebihan. Itu. Kemudian untuk makanan-makanan instan itu juga dikurangi ya. Apalagi hubungan instan enggak ya. Makanan instan itu ya dikurangi. Biasanya anak kos itu apa ya, cenderung untuk yang makannya itu pengen yang cepat ya, karena anak kos itu mungkin budget terbatas, harus belajar lebih cepat biar cepat lulus gitu kan. Kadang nggak memikirkan tubuh yang sudah diberikan amanah oleh Allah ini, oleh Allah supaya bisa bekerja dengan maksimal. Saran saya itu kurangi makanan-makanan instan, kemudian makanlah secukupnya ya. Pokoknya nggak kelaparan aja, sudah cukup. Apakah boleh dong nasi diganti nasi merah, nasi jagung? Ya monggo aja, nggak masalah. Ya sepenting tidak terlalu berlebihan. Sama sesuaikan juga dengan kegiatan teman-teman sekalian. Kalau misalnya teman-teman ini adalah pekerja, utamanya pekerja otot ya, misalnya bekerja di bangunan, kuli, atau mungkin yang banyak menggunakan otot. Ya kalau mungkin makan nasi lebih banyak ya nggak apa-apa. Tapi kalau kegiatan teman-teman ini cuma duduk, kemudian di kantor, kuliah, ya itu saran saya nasinya juga, karbohidratnya juga jangan terlalu banyak. Gitu. Kalau misalnya mau lebih detail bisa dibuka yang di Kemenkes, itu namanya isi piringku Kemenkes. Nah itu nanti teman-teman buka, itu adalah porsi makan dan jenis-jenis makanan yang pas untuk kita secara umum, seperti itu. Oke, luar biasa. Saya banyak belajar juga dan semoga pemirsa yang nonton di rumah bisa menyesuaikan untuk dirinya sendiri. Lebih baik kita menghindari daripada mengobati udah kadung sakit, pusing nanti malahan dok ya. Oke, siap. Terima kasih banyak dokter sudah berkenan untuk sharing di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dok di kesempatan berikutnya. Kesempatannya juga semoga sehat selalu untuk teman-teman pemirsa semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Siap. Dan semoga teman-teman semakin banyak belajar, kita semakin tahu tentang diri kita sendiri dan aware terhadap kesehatan diri kita. Dan terima kasih sudah menonton di episode kali ini. Terima kasih kepada Resin Bakery & Co dan juga Orona Minsi. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.